Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suryana Indrawan. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang mengimplementasikan strategi di antara lain isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, R&D, dan SDM. Berikut nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Britya Intar Luvila, Puput Dwi Arlintin, dan saya sendiri Andra Gali Firmansyah, Reza Ramaputri, Cindy Fatia Absari, dan yang terakhir Iqmal Purnawan Hardani. Dan selanjutnya materi-materi tersebut nanti bisa disampaikan oleh anggota kelompok kami. Baik, untuk materi yang pertama adalah mengenai isu pemasaran. Pembahasan mengenai isu pemasaran yang berpusat pada implementasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Kemudian yang kedua ada permasalahan pemasaran terkini. Variabel pemasaran mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha implementasi strategi. Pemasaran lebih mengenai membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya menyampaikan informasi saja kepada pelanggan mengenai suatu produk ataupun layanan. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Pelanggan mempercayai opini satu sama lain lebih dari sekedar promosi pemasaran perusahaan, dan mereka semakin bebas untuk berbincang dengan perusahaan dan mempelajari cara memperbaiki produk, layanan, dan pemasaran mereka. Yang keempat ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan variabel yang penting dalam melakukan implementasi strategi, karena strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi diperlukan untuk meningkatkan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Yang kelima ada segmentasi berbasis retensi. Segmentasi yang berbasis retensi adalah untuk menyesuaikan pelanggan aktif dengan pelanggan dari data retensi historikal yang membagi atribut serupa. Yang keenam ada apakah internet membuat segmentasi pasar lebih mudah? Segmentasi pasar yang ditentukan melalui media internet atau online oleh pemasar dapat diterapkan dengan lebih akurat daripada segmentasi pasar yang diperoleh melalui cara tradisional. Kemudian yang terakhir ada pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Pemosisian produk merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa dibandingkan dengan pesaing dalam suatu industri. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, isu-isu keuangan dan akuntansi. Beberapa konsep keuangan dan akuntansi yang berpusat ke implementasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan modal untuk mengimplementasi strategis. Yang kedua, proyeksi laporan keuangan. Ketiga, anggaran keuangan. Keempat, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Yang kelima, ada menentukan apakah perlu go public. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ini siapa? Bebas ini. Ya, selanjutnya isu penelitian dan pengembangan atau R&D, Research and Development. R&D dapat memainkan peranan penting dalam penerapan strategi karena R&D bertanggung jawab dalam mengembangkan berbagai produk baru maupun memperbaiki produk yang sudah dimiliki sehingga dapat digunakan untuk penerapan strategi yang efektif. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Terdapat 3 pendekatan penelitian dan pengembangan atau R&D yang utama untuk mengimplementasikan strategi. Di antaranya yaitu yang pertama menjadi yang pertama yang memasarkan produk berteknologi baru, yang kedua menjadi peniru inovatif dari produk yang berhasil sehingga meminimalkan resiko dan biaya awal. Yang terakhir adalah menjadi produsen berbiaya rendah dengan produk serupa yang dibuat secara bersamaan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu D, isu sumber daya manusia atau SDM. Strategi sumber daya manusia atau SDM menetapkan arah untuk semua bidang utama SDM, termasuk perekrutan, penilaian kerja, pengembangan, dan kompensasi. Jadi, strategi SDM merupakan rencana jangka panjang yang menentukan praktik SDM dalam organisasi. Untuk selanjutnya yaitu 5 variabel SDM yang menentukan keberhasilan dalam implementasi strategi perusahaan adalah yang pertama yaitu perancangan tugas. Perancangan tugas yaitu tugas-tugas dikelompokkan menjadi pekerjaan-pekerjaan untuk mendesain pekerjaan agar sesuai dengan strategi. Untuk yang nomor 2 yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi itu mengungkapkan bahwa struktur organisasi merupakan pengelompokan kerja yang mengatur pola komunikasi, alur kerja, dan wewenang yang berkaitan langsung dengan aktivitas organisasi. Untuk yang ketiga yaitu penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yaitu salah satu kegiatan utama dalam manajemen sumber daya manusia adalah seleksi. Proses seleksi adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Untuk yang keempat yaitu sistem penghargaan. Organisasi atau perusahaan mengevaluasi karyawan untuk beberapa alasan yang berbeda, yang mencakup penentuan kompensasi, pemberian feedback, dan pelatihan. Untuk yang kelima yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu prosedur sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, perolehan kembali, dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan personalia dan karakteristik satuan kerja. Sistem ini sering disebut juga sistem informasi karyawan, sistem personali, sistem pemrosesan, dan sistem dan personalia, dan banyak nama lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Berikut presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dan kelebihannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung melalui grup. Terima kasih.